Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di part ke-47 untuk latihan soal P3K untuk kompetensi sosiokultural. Langsung saja kita ke soalnya. Kebutuhan tenaga pendidik di daerah sangat besar. Anda ditugaskan dengan beberapa guru senior untuk menjadi sukarelawan di daerah perbatasan yang rentan konflik antar warga. Padahal Anda baru saja diangkat menjadi ASN dan belum lama menikah. Sikap Anda berdiskusi dengan guru lain yang mendapatkan tugas serupa akan mempertimbangkan keputusan tersebut. Ya. Berangkat mengikuti keputusan atasan untuk membantu memajukan pendidikan di daerah tersebut. Saya sedia menjalankan tugas tanpa berani membantah sedikit pun perintah dan kebijakan yang dikeluarkan atasan. Ya. Menolak dengan halus ini kurang tepat. Menerima dan mendiskusikan hal tersebut dengan keluarga di rumah agar bersiap-siap dengan segala kemungkinan di masa depan. Kurang. Jadi kalau menurut saya yang tepat adalah yang B. Karena ketika sudah jadi ASN itu berarti sudah bersedia ditempatkan di mana saja. Ya, jadi ketika diberikan tugas ya ini adalah berangkat ya keputusan atasan dan kita harus siap ditempatkan di mana saja. 2. Saat jam pergantian shift pengawas, guru yang akan menggantikan Anda mengawasi belum juga datang, padahal murid-murid di kelas tersebut sedang melaksanakan ujian kenaikan kelas. Sikap Anda tetap melanjutkan mengawasi meskipun merasa sangat kesal. Ini tidak ya. Mengingatkan para murid agar tetap tertib dan tidak mencontek sampai guru pengawas selanjutnya datang sebelum Anda meninggalkan kelas. Ini tidak. Menelepon guru pengawas selanjutnya karena Anda harus buru-buru pergi. Ini kurang ya. Tetap melakukan pengawasan sambil menunggu rekan saya datang. Nah, ini bisa. Segera meninggalkan kelas karena tugas saya sudah selesai. Ini juga kurang tepat. Yang tepat adalah yang D. Ya, jadi sebaiknya tetap melakukan pengawasan ya sambil menunggu rekan datang. 3. Arus informasi melalui berbagai media sosial yang berjalan sangat cepat seringkali memunculkan berita hoax tanpa sumber yang jelas. Hal ini tentu membuat orang-orang bahkan anak muda terprovokasi, saling berdebat, bahkan saling merendahkan satu sama lain. Sikap Anda sebagai guru terkait hal ini adalah mengingatkan para murid untuk waspada dengan judul berita yang provokatif dan aktif mengikuti sumber-sumber berita yang kredibel. Ini bisa ya kita sebagai guru ya. Mengingatkan para murid untuk tidak mudah terbawa emosi dan ikut berkomentar negatif. Ini bisa, cuma tidak membawa solusi jangka panjang. Meminta orang tua untuk membatasi penggunaan media sosial untuk hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan saja. Ini juga tidak ya. Mengajak orang tua untuk aktif mendampingi saat berselancar di dunia maya sambil memecah fakta-fakta ini juga kurang. Mengajak para murid untuk siang-siang membaca berita secara keseluruhan sebelum memutuskan benar tidaknya. Ini juga tidak. Maksudnya ada yang A. Jadi kita mengingatkan para murid untuk waspada dengan judul berita yang provokatif dan kita harus mencari sumber-sumber yang kredibel. Yang A. Next, 4. Jika salah seorang guru senior di sekolah Anda mengusulkan suatu ide program guru murid yang unik namun risiko tinggi mengganggu ritme kerja, apakah Anda sulit untuk menolaknya? Ini ada teman ya, kan mengusulkan ide program ya. Namun berisiko tinggi mengganggu ritme kerja. Sikap Anda yaitu A. Jika program tersebut tidak berpengaruh besar dengan evaluasi kinerja, maka saya akan menerima. Ini kurang. Saya akan tetap menerimanya dengan senang hati karena itu saran guru yang lebih senior. Ini bukan karena senior ya. C. Saya akan tetap menerimanya selama guru tersebut bertanggung jawab penuh pada keberhasilan program. Ini juga tidak. Ini ada alasannya ya. Saya akan menolaknya secara baik-baik jika program tersebut jauh dari kompetensi saya. Ini bisa. Saya akan mencari tahu lebih dulu apa yang menjadi tujuan program sebelum memutuskan untuk menolaknya. Nah, di sini kan karena mengganggu ritme ya. Nah, ini kalau menurut saya itu yang D. Ya. Secara baik-baik karena ya kalau memang jauh dari kompetensi ya otomatis nanti akan berdampak pada hasil kerja yang dihasilkan. Nah, kalau ini beresiko ya, yang tepat adalah menolak dengan baik. Next, terakhir, membina persatuan dan kesatuan dihubungkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, mengandung makna kemampuan adaptasi hal yang penting, adat istiadat dan masalah adalah yang harus diselesaikan.
Dalam pergaulan tidak membedakan suku maupun agama. Ini saya. Budayaan daerah tidak dapat digantikan oleh budaya lain. Tidak. Keanekaragaman adalah yang mustahil. Ini juga tidak. Jadi yang tepat adalah yang D. Ya, jadi membina persatuan ini dihubungkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tidak boleh membedakan suku, agama, etnis, golongan lain agar sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.